Halo teman-teman, pada hari ini saya berkesempatan untuk berbagi materi terkait proyek pada mata kuliah karakter building sebagai pemenuhan terkait online exam mata kuliah karakter building di BINUS University. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Mustaqim, nomor induk mahasiswa saya 2702 433 tiga. Saya mahasiswa jurusan Teknik Industri dari BINUS University. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengetengahkan terkait tema Sustainable Development Goals number 4, Quality Education, di mana judul yang kami sampaikan terkait evaluasi efektivitas metode pembelajaran kooperatif dalam membangun karakter kepemimpinan. Materi ini berisi yang pertama background project, kemudian yang kedua problems and findings, yang ketiga solution, yang keempat conclusion, yang kelima personal insight atau refleksi diri. Background dari project ini di mana case study yang kami lakukan tentang quality education atau pelaksanaan pendidikan berkualitas di Indonesia. Beberapa data kami dapat dari situs UNDP. Kemudian data lainnya kami ambil dari observasi dan interview kepada beberapa narasumber yang ada di sekitar kami. Terkait fakta yang terjadi di lapangan tentang pelaksanaan pendidikan berkualitas di Indonesia, itu menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti rendahnya rata-rata tahun pendidikan di angka 8,56 tahun atau setara SMP, kemudian ketimpangan ekonomi, dan sistem yang terlalu fokus pada prestasi akademis, mengabaikan kecerdasan emosional dan keterampilan sosial. Selain itu, dengan indeks pembangunan manusia di angka 0,713 atau peringkat 112 dunia, Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, bahkan Finlandia dalam hal pendidikan berkualitas, harapan hidup, dan pendapatan nasional bruto per kapita. Meskipun Indonesia sendiri sebagai kekuatan ekonomi dunia nomor 16 dan negara kita masuk dalam G20 secara kekuatan ekonomi, potensi ekonomi yang sangat besar, namun implementasi program pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan akses dan retensi siswa hingga jenjang menengah atas serta menyeimbangkan antara akademis dan pengembangan karakter. Problems yang menjadi keresahan kami yang pertama terkait apakah kecerdasan emosional itu penting. Seperti yang kami dapatkan di lapangan, sistem pendidikan Indonesia terlalu fokus pada prestasi akademis atau kognisi seperti nilai ujian, mengabaikan kecerdasan emosional, sosial, serta keterampilan lain yang esensial bagi perkembangan anak. Kemudian yang kedua, mengapa implikasi penerapan pendidikan di Indonesia belum optimal? Kita tahu bahwa rata-rata tahun pendidikan di Indonesia hanya di 8,56 tahun atau setara SMP, jauh di bawah angka harapan di 13,98 tahun atau 14 tahun. Selain itu, sistem pendidikan masih bergantung pada penilaian kognitif, kurang memperhatikan aspek emosional dan sosial. Kemudian, mengapa turut serta peran orang tua sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan? Di mana sistem pendidikan di Indonesia cenderung melimpahkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya kepada sekolah, sementara peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak sering diabaikan. Kemudian yang terakhir, yang menjadi pertanyaan kami dalam perumusan masalah ini adalah, apakah sistem pendidikan saat ini sudah melahirkan bibit-bibit pemimpin? Lemahnya dimensi kepemimpinan dalam sistem pendidikan, termasuk manajemen disiplin, birokrasi, dan administrasi yang belum tertata dengan baik. Findings yang kami temukan di lapangan, diantaranya adalah kurangnya monitor dalam kecerdasan emosional dan karakter anak-anak. Kemudian infrastruktur pendidikan yang tidak merata, ketimpangan akses pendidikan karena faktor ekonomi,
Kemudian metode pembelajaran yang kurang efektif dalam pengembangan karakter, seperti metode belajar mendikte atau komunikasi satu arah, khususnya terkait infrastruktur pendidikan dan ketimpangan akses. Sering sekali banyak berseliweran di media-media sosial, kanal-kanal informasi, bahkan kritik-kritik sosial melalui film. Salah satunya film Laskar Pelangi yang memotret pelaksanaan pendidikan Indonesia di mana pelaksanaan pendidikan anak-anak sekolah dasar itu dilakukan di gedung sekolah yang hampir roboh yang ditopang oleh batang pohon. Itu merupakan kritik sosial yang disampaikan oleh penulisnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia, di mana porsi anggaran pendidikan itu mendapat porsi 20% dari total APBN Indonesia sebesar 2.000 triliun. Artinya 20%-nya sekitar 400 triliun. Itu dana yang cukup besar. Sementara pelaksanaan di lapangan masih banyak sekali infrastruktur yang masih menjadi PR untuk dilakukan perbaikan sehingga akses pendidikan dapat eh, didapat oleh semua anak-anak di seluruh penjuru Indonesia. Kemudian beberapa solusi yang kami sampaikan terkait fokus pada emotional question atau kecerdasan emosional bisa mengintegrasikan program pengembangan kecerdasan emosional dan sosial ke dalam kurikulum, kemudian melatih guru dalam mendukung pembelajaran yang mengedepankan kecerdasan emosional, kemudian memberi ruang pada siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Kemudian selanjutnya kemudahan akses pendidikan. Kita bisa memberikan beasiswa seperti yang sudah-sudah kita sudah lakukan, pemerintah sudah lakukan, itu memberikan beasiswa baik melalui LPDP atau beasiswa-beasiswa lain agar akses pendidikan dapat dicapai oleh semua siswa di penjuru Indonesia. Kemudian perbaikan infrastruktur pendidikan dan guru berkualitas di seluruh Indonesia. Kemudian orang tua ambil peran. Kita harus bisa mengedukasi kepada orang tua terkait pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pelaksanaan pendidikan anak-anaknya. Jangan serta-merta orang tua melimpahkan semua tugas pendidikan hanya kepada sekolah dan guru. Em, Mungkin kita pernah dengar istilah madrasah pertama anak-anak adalah ibunya atau keluarga. Itu membuktikan bahwa pendidikan dimulai dari keluarga atau dari orang tua sebagai tonggak dari pendidikan anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan bibit-bibit pemimpin, yaitu dengan mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan yang bertema kepemimpinan, seperti lomba pidato, proyek bersama untuk menyelesaikan masalah, atau lomba-lomba yang mengasah kemampuan memimpin. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan, best practice dari negara lain, adaptasi sistem pendidikan terbaik dari negara lain dengan personalisasi sesuai karakter budaya Indonesia. Contohnya, negara Singapura. Mereka mengambil top 10 lulusan terbaik dari universitas mereka untuk di-hire sebagai guru, sehingga guru-guru atau calon-calon talenta guru ini benar-benar merupakan talenta yang memiliki kualitas terbaik. Tentunya dengan memberikan kompensasi yang sepadan dengan profesi yang dia emban atau amanah yang dia emban. Sehingga talenta ini menjadi bersemangat dalam memajukan pendidikan negara mereka. Selain itu juga guru di sana dipandang sebagai profesi yang prestis atau memiliki gengsi tinggi karena tidak sembarang orang bisa jadi guru. Hanya talenta-talenta terbaik yang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang guru. Kemudian selanjutnya kesimpulan yang kita dapat yaitu eh, pendidikan di Indonesia masih sangat banyak sekali menghadapi tantangan seperti tahun pendidikan yang masih setara SMP, ketimpangan akses dan fokus,
hanya pada akademis, yang mengabaikan kecerdasan emosional dan kepemimpinan, kemudian angka HDI di 0,713 atau peringkat 112 masih tertinggal dari Singapura dan Malaysia. Maka solusinya yang kami dapat sampaikan beberapa di antaranya adalah meningkatkan kecerdasan, emosional dan karakter siswa, kemudian memperbaiki akses dan kualitas pendidikan, melibatkan peran serta orang tua, mengembangkan program kepemimpinan, kemudian mengadopsi praktik terbaik atau best practice dari negara-negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Dengan reformasi ini diharapkan tercipta sistem pendidikan yang menyeluruh dan inklusif, menghasilkan generasi yang siap bersaing secara global. Kemudian personal insight atau refleksi diri yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana tantangan pendidikan di Indonesia seperti rendahnya tahun pendidikan, ketimpangan ekonomi, kurangnya perhatian pada kecerdasan emosional dan karakter, menunjukkan perlunya reformasi sistem pendidikan yang secara menyeluruh. Perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mengingatkan kita pentingnya kurikulum yang relevan, pendekatan yang berbasis pengalaman, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dalam memajukan pendidikan Indonesia. Peningkatan kualitas guru tidak kalah pentingnya, di mana guru yang berkualitas akan menghasilkan anak-anak atau siswa-siswa yang berkualitas, atau produk-produk pendidikan yang berkualitas. Tentunya dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan pendidikan yang berpusat pada siswa menjadi kunci. Sebagai generasi muda, kita harus aktif dan berkontribusi dan menyadari bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Akhir kata, saya Nurul Mustaqim dari BINUS University, undur diri. Sampai jumpa.